warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin akan mempraktekkan coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nur Ijatil Kamila, guru dari SMA Negeri 10 Banjarmasin. Saya Kana Nopianti dari SDN Belitung Selatan 7 Banjarmasin. Dan saya Nurul Hidayah dari SMK Islam Sabilal Mutadin Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Ija. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Apa kabar nih Bu Ija? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu Nurul gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik juga Ibu Ija. Nih, ada apa nih Ibu Ija? Ada yang ingin dibicarakan? Begini Bu Nurul, saya berencana ini akan melaksanakan coaching ke rekan kerja saya Bu Nopi. Nah, saya di sini meminta bantuan Bu Nurul sebagai pengamat. Saya minta bantuan Ibu untuk mengobservasi kemampuan coaching saya. Jadi seperti gaya bicara, intonasi dan pelafalan bicara bahasa saya. Siap. Baik Bu Ija, jadi nanti saya coba siapkan catatan nanti dalam kegiatan coaching Ibu Ija. Untuk kompetensi Ibu mau di bagian mana Bu Ija? Jadi pada saat saya melakukan coaching nanti Bu, ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan. Seperti saya ingin menjadi pendengar yang baik, mendengarkan penuh rasa ketika coaching mengutarakan permasalahannya. Kemudian saya berharap nanti coaching bisa mengambil solusinya secara mandiri. Oke, baik. Jadi kompetensinya ada beberapa ya Ibu Ija. Nah, kemudian untuk fokusnya, jadi rencana Ibu Ija kalau di saat observasi nanti itu fokusnya mau di bagian apa? Ini Bu Nurul, saya pengen diobservasi pada saat saya memberikan respon kepada coaching. Baik. Nah, berarti nanti fokus observasi saya itu terkait dengan cara mendengarkan dan merespon tanggapan atau jawaban coaching ya Bu Ija ya. Nah, kemudian untuk indikator ketercapaiannya Ibu Ija, itu nanti dilihatnya dari mana? Nah, untuk indikatornya adalah saya ini kan tadi mintanya ingin menjadi pendengar yang baik, yang diobservasi. Nah, jadi ketika coaching merasa nyaman Bu, ketika coaching merasa nyaman berbicara dengan saya untuk menyampaikan permasalahannya, kemudian dia merasa terbuka, merasa terbuka artinya dia tidak terganggu ya, misalnya ada beban apa gitu untuk mengeluarkan unek-uneknya. Nah, nanti saya bisa memancing atau menggali potensi dari coaching tentang permasalahannya. Tinggal coaching menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Baik. Jadi itu ya tadi ya indikatornya. Ya. Sekarang kapan nih kita mau kegiatan coachingnya Ibu Ija? Rencananya sekarang Bu. Biar saya panggil Bu Nopinya dulu ya Bu. Baik, siap. Assalamualaikum Bu Nopi. Waalaikumsalam Ibu Ija. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ibu terlihat berbeda hari ini ya. Ada apa Bu? Apakah ada yang sedang Ibu pikirkan? Iya nih Bu Iza, bolehkah saya berkeluh kesah pada Ibu Iza? Mungkin barangkali Ibu Iza dapat membantu memberikan solusi untuk saya. Wah, mengenai apa ini Bu Nopi? Dengan senang hati saya akan mencoba untuk membantu Ibu dengan kemampuan saya. Begini Bu Iza, saya merasa agak kewalahan dengan banyaknya variasi kebutuhan belajar peserta didik di kelas saya. Saya kesulitan untuk menyusun kegiatan pembelajaran yang bisa mengakomodasi semua kebutuhan mereka, Bu. Oh, begitu, Bu. Kira-kira nih, apakah ada hal lain lagi yang menjadi beban pikiran Ibu saat ini? Iya, Bu. Untuk sementara pikirannya hanya itu aja, Bu. Untuk ini ya, bisakah Ibu ceritakan nih lebih detail tentang apa yang Ibu rasakan? Saya merasa kesulitan Bu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa saja yang Ibu alami nih saat mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi?
Saya mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi, namun sepertinya belum berjalan lebih baik dan juga belum berjalan lebih lancar. Oh begitu. Apa ya yang membuat Ibu merasa kesulitan? Saya kesulitan dalam mengelompokkan peserta didik Bu Iza. Saya takut membuat salah satu kelompok merasa kurang diperhatikan. Oh begitu. Terus bagaimana dengan hasil peserta didik setelah Ibu melakukan hal tersebut? Peserta didik tidak menunjukkan hasil yang begitu signifikan, Bu. Nah, peserta didik terlihat tidak tertarik dengan materi yang sudah saya berikan. Oh begitu. Selama ini bagaimana cara Ibu mengolah materi yang akan Ibu berikan kepada peserta didik? Saya membacakan materi yang ada di LKS aja, Bu. Selanjutnya saya jelaskan begitu saja. Oh ya, Anggi. Nah, bagaimana reaksi peserta didik saat sedang dan setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu? Nah, beberapa anak terlihat belum dapat memahami materi pelajaran dengan baik, Bu. Nah, berdasarkan pemahaman saya tentang tantangan yang Ibu hadapi, mari kita buat rencana aksi. Bagaimana jika kita mulai dengan memilih salah satu aspek dari pembelajaran diferensiasi yang ingin Ibu tingkatkan terlebih dahulu. Misalnya nih, kita bisa fokus pada bagaimana cara mengelompokkan peserta didik berdasarkan kebutuhan belajar mereka. Bagaimana cara mengelompokkan peserta didik berdasar kebutuhannya, Bu Ija? Ibu dapat mencobanya mulai dari mengelompokkan anak berdasarkan gaya belajar mereka, misalnya nih audio, visual, dan kinestetik. Nah, mengingat ada beberapa anak yang terlihat kurang tertarik pada saat Ibu sedang ataupun setelah menjelaskan materi. Baik, Bu, saya akan coba mengelompokkan seperti yang Ibu Iza katakan. Selanjutnya ya Bu Nopi ya, apa yang akan Ibu Nopi lakukan nih setelah melakukan pengelompokan tersebut? Saya akan mencoba membuat materi pelajaran yang dapat mendukung proses belajar peserta didik Bu Iza. Untuk audio dan visual, saya akan menyiapkan materi pelajaran berupa video, sehingga peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami materi pelajaran. Sedangkan untuk kinestetik, saya akan coba siapkan alat peraga untuk mendukungnya. Gitu. Nah, selain alat peraga, apa yang kiranya dapat Ibu lakukan untuk mendukung aktif dan langsung mempraktikannya, Bu? Sepertinya saya akan mencoba untuk melakukan diskusi secara aktif dan langsung mempraktekannya, Bu. Oh, luar biasa ya. Dengan begitu ya, semoga tidak ada lagi kelompok yang merasa diabaikan. Nah, bagaimana dengan rencana asesmennya, Bu? Apakah itu sudah dipikirkan juga? Sudah, Bu. Untuk audio dan visual akan saya arahkan mereka membuat poster atau menjawab kuis secara interaktif. Sedangkan untuk kinestetik, saya akan arahkan mereka untuk bermain peran. Begitu, wah, Ibu sudah merencanakan yang luar biasa ya. Menurut saya rencana Ibu ini sudah sangat bervariatif sekali ya untuk memenuhi kebutuhan belajar anak dengan gaya belajar mereka, ada audio, visual maupun kinestetik ya. Oke nih. Kemudian alhamdulillah ya, sepertinya Ibu sudah menemukan titik terang ya dari masalah yang Ibu hadapi. Kapan rencananya Ibu akan memulai melakukan rencana tadi, Bu? Saya berencana akan memulai menerapkan itu minggu depan, Bu, dan akan mengevaluasinya setelah 1 bulan. Saya akan mengamati perubahan partisipasi peserta didik dan melihat apakah ada peningkatan pada hasil belajar mereka, Bu. Wah, luar biasa Ibu. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya, Bu, dan Ibu dapat kembali mengajar dengan perasaan yang nyaman dan bahagia. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Iza sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Nopi, sering-sering aja kita sharing seperti ini, karena dengan sharing seperti ini tentunya akan menambah ilmu, juga menambah wawasan kita ya. Jadi ada permasalahan, alhamdulillah kedepannya nanti mudah-mudahan bisa terus seperti ini sehingga kita selalu menemukan solusi dan menjadi guru yang dirindukan oleh anak-anak didik kita. Amin, amin. Terima kasih Bu Iza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, baik Bu Ija. Tadi kita sudah melewati kegiatan coaching ya. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah melakukan itu, apa sih yang Ibu Ija rasakan setelah melakukan coaching bersama dengan Ibu Novi?
Alhamdulillah Bu, saya merasa senang ya mendapat respon dan prosesnya juga berjalan baik. Ibu Novi bisa menceritakan permasalahannya dengan nyaman dan terbuka ya, mengeluarkan semua unek-uneknya. Menurut saya sudah sesuai dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan sebagai pendengar yang baik. Baik, nah jadi dari hasil pengamatan saya tadi terkait coaching yang telah Ibu Ija lakukan, jadi Ibu Ija secara umum itu sudah melakukan ya kompetensi yang sudah direncanakan di awal. Jadi tadi itu mendengarkan dengan baik, kemudian mendengarkan dengan rasa nyaman, kemudian dari situasi tersebut coach juga merasa nyaman dan aman dalam melakukan kegiatan coaching. Nah, jadi coach juga bisa menyampaikan permasalahannya dengan ibu. Jadi kita sama-sama tadi saat coaching bisa berhasil dalam melaksanakan kompetensi yang memang ingin ibu capai tadi. Alhamdulillah Bu. Jadi istilahnya saya di sini lega dan senang karena sudah bisa membantu mencari solusi dari permasalahan, walaupun solusinya dia yang menemukan sendiri. Nah, untuk coaching selanjutnya nih Ibu Ija, kira-kira ada sudah direncanakan untuk kompetensi apa yang nanti akan dikembangkan? Mungkin kompetensi yang berikutnya Bu ya, untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, baik. Nah, ini ada beberapa catatan tadi yang saya buat dalam pelaksanaan coaching tadi. Jadi ini bisa dijadikan bahan untuk proses perbaikan maupun nanti peningkatan untuk kegiatan coaching selanjutnya ya Bu Ija ya. Terima kasih banyak Bu Nurul sudah meluangkan waktunya. Semoga saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi. Dan terima kasih banyak atas masukannya dan juga waktunya. Baik, sama-sama Ibu Ija, tetap semangat ya. Iya, terima kasih. Baik, Assalamualaikum Ibu Nurul. Waalaikumsalam Ibu Novi. Apa kabarnya Ibu Nurul hari ini? Alhamdulillah baik Ibu Novi. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah Ibu baik juga. Ada apa ya Ibu Nurul? Gini Bu, jadi rencananya ini saya mau melaksanakan coaching ke rekan kerja saya, Ibu Iza. Jadi di sini saya mau minta bantuan Ibu Novi sebagai pengamat. Jadi saya minta bantuan Ibu Novi untuk mengobservasi kemampuan coaching saya, baik itu seperti gaya bicara, kemudian intonasi, ataupun nanti pelafalan saya saat melakukan coaching Ibu. Baik Ibu Nurul, saya siap aja membantu. Nah, nanti saya siapkan catatan untuk mengamati coaching Ibu Nurul ya terhadap Ibu Iza. Iya. Nah, baik Ibu Novi. Nah, jadi rencana itu ada beberapa sih kompetensi yang ingin saya tingkatkan melalui kegiatan coaching nanti. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa. Jadi yang pertama itu ingin menjadi pendengar yang baik. Kemudian ingin menegakkan penuh rasa ketika coach mengutarakan permasalahannya. Jadi coach dapat juga mengambil atau menemukan solusi secara mandiri. Seperti itu Ibu Novi. Oh begitu. Nah, jadi fokusnya pada bagian apa yang perlu diobservasi Bu Nurul? Ya. Jadi untuk fokusnya itu rencana mau di bagian memberikan respon kepada coach Bu Novi. Oh begitu. Berarti nanti yang menjadi fokus observasi saya adalah bagaimana dalam mendengar dan merespon perkataan coach ya. Iya. Untuk mengetahui indikator ketercapaiannya dari mana nanti saya melihatnya Bu Nurul. Iya baik. Jadi karena tadi kan kompetensinya ingin mendengarkan yang baik, jadi indikatornya itu saya ingin yang ketika coach merasa nyaman saat berbicara dengan saya. Kemudian coach juga merasa terbuka dalam mengemukakan masalahnya. Nanti saya akan mencoba menggali potensi dari coach tentang permasalahannya. Jadi nanti tinggal coach sendiri yang akan menemukan solusi ataupun penyelesaian dari masalah tersebut. Oh baik. Nah jadi kapan mau mengcoachinya Bu Nurul? Jadi rencananya hari ini juga Bu Novi. Jadi kegiatan coachingnya bersama Ibu Ija nanti hari ini juga akan saya laksanakan. Oke, saya tunggu ya Bu Nurul. Baik, ini saya panggil Ibu Ijanya ya Bu Novi. Iya.
Assalamualaikum Ibu Iza. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Iya, apa kabar Ibu Iza? Sehat? Alhamdulillah Bu, kabar Iya. baik dan sehat. Namun saat ini saya lagi merasa ada beban pikiran ya. Jadi ada permasalahan saya Bu ketika mengajar di kelas. Oh, iya baik. Nah, ada yang bisa saya bantu Ibu Iza terkait hal tersebut? Kira-kira Bu Nurul ada waktu nggak saya mau bicara dengan Bu Nurul? Oh iya, kebetulan saya tidak ada jadwal, jadi bisa kita bicara Ibu Iza. Apa sih yang ingin Ibu harapkan dari perbicaraan kita saat ini? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Mungkin setelah saya ceritakan sama Ibu, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Untuk masalahnya, memang ada masalah ada apa ini Bu Iza? Begini Bu ya, saya mengajar di salah satu kelas, nah di mana di kelas tersebut ada dua karakter yang berbeda, yaitu siswa laki-lakinya yang hiperaktif dan siswa perempuannya yang hiperpasif Bu. Baik, jadi memang ada dua karakter ya Iya. yang saling berlawanan. Nah, apakah Ibu Iza sudah menelusuri atau mengidentifikasi penyebab dari masalah tersebut? Sudah Bu, saya sudah menanyakan kepada guru mata pelajaran di kelas sebelumnya, karena di kelas tersebut lebih banyak siswa laki-lakinya Bu daripada siswa perempuannya, katanya seperti itu. Nah, lalu terkait hal tersebut, kondisi yang ideal yang seperti apa sih yang Ibu Iza harapkan? Saya itu menginginkan gini ya Bu, semua Iya. siswa saya itu aktif, jadi tidak ada yang hiperaktif, Iya. hiperpasif, tapi semuanya aktif gitu ya, Iya. aktif dalam mengikuti pembelajaran ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Iya, baik. Jadi Ibu Iza ingin semua sama-sama aktif ya Iya. dalam pembelajaran, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, kemudian nih, Ibu Iza, adakah sih yang bisa Ibu Iza lakukan agar dapat membuat siswa perempuan itu menjadi aktif sehingga dapat mengikuti pembelajaran dan dapat menyeimbangkan dari kondisi siswa laki-lakinya? Saya sudah mencoba Bu dengan memberikan pertanyaan ya, kemudian iya. saya meminta kepada siswa perempuan untuk menjawabnya dengan cara Iya. menunjuknya Bu. Oh, Jadi iya. bukan kesadarannya, tapi saya menunjuknya untuk Iya. memberikan jawaban dari pertanyaan saya tadi. Iya, baik, sudah luar biasa sekali ya itu. Nah, baik, jadi ya menurut Ibu Iza nih ya, terkait hal yang sudah diterapkan tersebut, nah, kalau kita ambil bicara angka 10 nih, nah tingkat keberhasilan Ibu Iza pada posisi tersebut itu di angka berapa ya? Menurut saya angka keberhasilan untuk mengaktifkan siswa tadi masih berada di angka 6 Bu. Sedangkan saya itu menginginkan lebih dari itu ya. Iya. Artinya kan kalau di angka 6 itu berarti sangat sedikit sekali yang bisa aktif gitu. Baik, jadi untuk saat ini di angka 6 ya Bu Iza ya. Nah, selanjutnya terkait angka tersebut, adakah rencana yang akan Ibu Iza lakukan sehingga hal itu tadi bisa meningkat ya Ibu Iza, atau adakah langkah-langkah sih yang akan Ibu Iza lakukan? Begini Bu, saya ini berencana gitu ya membuat kelompok kecil dengan menggabungkan antara siswa yang hiperaktif dengan siswa yang hiperpasif dan hiperpasif ya dalam satu kelompok. Kemudian memberikan tugas ini sesuai dengan minatnya. Baik. Nah, jadi rencana Ibu Iza tadi membuat kelompok, kemudian membuat tugas sesuai dengan minat siswanya. Nah, terkait hal tersebut, menurut Ibu Iza, siapa sih yang bisa membantu Ibu Iza untuk menyusun ataupun merencanakan dan juga melaksanakan rencana tersebut? Untuk menyusun dan melaksanakan ini, saya berencana melibatkan banyak pihak Bu. Termasuk dari Wakasipur Ulum, kemudian guru BK, wali kelas, kemudian rekan sejawat yang sudah mengajar di kelas sebelumnya.
Kemudian saya juga akan berkomunikasi dengan wali kelas, dengan wali murid gitu ya, dengan wali murid melalui wali kelas Iya. untuk menyampaikan perkembangan dan keadaan siswa secara berkala. Oke. Jadi untuk pihak-pihaknya ada beberapa ya Bu Ija Iya. ya, karena memang untuk skala 6 tadi atau angka 6 tadi cukup menjadi PR besar. Iya, Nah, betul. terkait rencana tersebut, kira-kira menurut Ibu Ija berapa lama sih waktu yang diperlukan? Mungkin kira-kira saya tidak membutuhkan waktu lama. Saya akan melaksanakannya secepat mungkin. Baik. Hanya saja ya Bu ya, pencapaiannya mungkin yang akan membutuhkan waktu lama. Karena kan tidak instan ya Bu. Iya, Semuanya perlu betul sekali. proses gitu Iya. ya. Baik. Betul sekali Bu Ija, jadi memang perlu proses supaya bisa ada peningkatan. Nah, untuk waktu pelaksanaannya, ini kapan nih rencananya Ibu Ija mau melakukannya? Insya Allah akan secepatnya Bu saya Iya. harapkan agar murid segera mendapatkan hak belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Iya. Kemudian dengan segera saya melakukan ini Iya. sehingga nyaman bagi siswa juga nyaman bagi saya sebagai Iya. gurunya gitu. Nah, terkait hal tersebut ya memang lebih baik memang lebih cepat ya. Nah, kemudian untuk rencana tersebut, komitmen apa sih yang akan Ibu Ija lakukan agar rencana yang sudah Ibu Ija susun itu berjalan dengan baik? Jadi, komitmennya yang pertama ya saya akan konsisten dulu. Baik. Jadi konsisten kan segala sesuatunya bisa segera terrealisasi. Iya. Kemudian saya akan terus belajar, kemudian juga mengupdate informasi ya, dan berkolaborasi dengan rekan sekolah, Baik. serta mengikuti berbagai praktek baik untuk meningkatkan kompetensi sebagai kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Kemudian jadi nanti apa yang saya lakukan itu mudah-mudahan bisa menerapkan pembelajaran di kelas sebagai sebagaimana mesti yang saya harapkan. Kemudian juga saya bisa menggunakan metode yang tepat ya, yang nantinya bahwa kehadiran saya itu sangat dirindukan oleh anak-anak didik saya. Baik, jadi memang ada beberapa ya komitmen itu terkait peningkatan kompetensi Ibu Ija sendiri ataupun nanti menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode. Nah, baik, jadi dari rencana tersebut adakah dukungan dari pihak lain yang memang Ibu Ija perlukan? Kalau dukungan, sarana, prasarana dan moral itu sudah saya dapatkan di sekolah. Ya, nah mungkin tinggal internal ya, internal Iya. dari saya untuk konsisten menjalaninya. Baik, nah semoga rencana yang sudah Ibu Ija susun itu bisa berjalan dengan baik ya Ibu Ija ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ada di sesi terakhir nih Ibu Ija. Bagaimana perasaan Ibu Ija setelah kita berbincang-bincang atau memulai pembicaraan ini? Alhamdulillah, saya jauh merasa lega ya, dan juga dengan pembicaraan tadi membuka sedikit ya pemikiran saya, dan saya juga mendapatkan pencerahan serta solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, alhamdulillah Ibu sudah ada kelegaan ya dalam Ibu Ija. Adakah hal lain yang ingin Ibu sampaikan dalam pembicaraan kita kali ini? Saya rasa sudah cukup Oh, ngobrol iya. ya, dan saya terima kasih banyak ngobrol sudah meluangkan waktu mendengarkan Baik. kesah saya. Iya. Ya. Nah, saya juga senang bisa mendengar cerita Ibu Ija, kemudian kita juga bisa bersama-sama menggali potensi yang ada. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya, berbagi ilmu, tidak hanya ilmu berkaitan dengan mata pelajaran, tapi ilmu juga untuk menjadi guru yang baik bagi Iya. siswa kita. Baik, setelah itu sampai jumpa ya Bu ya. Ya, sama-sama, sampai jumpa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Ija. Alhamdulillah Ibu Nurul sudah selesai tadi melaksanakan coachingnya ya. Iya. Nah, jadi gimana apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan coaching tadi? Iya, alhamdulillah Bu Nopi, saya merasa senang mendapat respon dan proses coaching tadi berjalan dengan baik. Jadi sesuai memang dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan, yakni menjadi pendengar yang baik. Nah, ini tadi dari hasil pengamatan saya ya Bu Nurul, ada beberapa catatan. Ibu sudah melakukan kompetensi sebagai pendengar yang baik, mendengar dengan rasa, sehingga
coaching tadi merasa nyaman dan enak dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga ibu terlihat sudah berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin ibu capai. Alhamdulillah sekali Bu Novi. Baik Bu, untuk coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang mau Ibu Nurul tingkatkan? Jadi untuk coaching selanjutnya itu rencananya kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu Novi itu terkait memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu Ibu Novi. Oke, ini ada beberapa catatan ya Bu Nurul. Nanti Ibu Nurul bisa baca atau sebagai referensi Ibu Nurul. Sebagai proses perbaikan atau pengembangan bagaimana sebagai coaching yang baik. Iya, baik. Terima kasih Bu Novi sudah meluangkan waktunya, sudah membersamai saya. Semoga ke depan nanti saya akan menjadi coach yang jauh lebih baik lagi. Amin. Ya, terima kasih juga Ibu Nurul. Nah, tetap semangat ya Ibu Nurul. Iya, terima kasih, semoga Bu Novi. kita nanti menjadi coaching pemimpin yang terbaik. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Iza. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik Bu Iza. Apa kabar Ibu Iza juga? Alhamdulillah saya kabarnya baik dan sehat Ibu. Ada apa ya Bu? Nah begini Bu Iza, saya akan melaksanakan coaching ke rekan kerja saya, yaitu Ibu Nurul. Saya di sini ingin meminta bantuan Ibu Iza sebagai pengamat. Saya minta bantuan Ibu Iza untuk mengobservasi kemampuan coaching saya, seperti gaya bicara saya, intonasi saya, dan pelepasan bahasa saya Bu. Oke, saya siap Bu membantu. Sebentar Bu ya, saya siapkan catatan. Saya akan menyiapkan catatan dan mengamati coaching Ibu nanti ya. Jadi pada saat saya melakukan coaching, ada beberapa kompetensi yang ingin saya tingkatkan, seperti saya ingin menjadi pendengar yang baik, mendengarkan penuh rasa ketika coaching mengutarakan permasalahannya untuk mengambil solusi secara mandiri Bu Iza. Seperti itu Bu. Jadi nanti ya kompetensi yang ingin Ibu Novi tingkatkan adalah menjadi pendengar yang baik ya, mendengarkan penuh rasa ya ketika coaching mutar permasalahannya, kemudian bisa mencari solusinya secara mandiri ya. Jadi di sini nanti kira-kira nih fokusnya pada bagian apa yang perlu saya observasi Bu Novi? Yang perlu Ibu observasi itu pada saat saya memberikan respon kepada coach Bu. Seperti itu. Berarti nanti yang menjadi fokus saya adalah di observasi bagaimana dalam mendengar ya dan merespon perkataan coach ya nanti ya. Jadi iya, untuk nah kira-kira nih untuk mengetahui indikator ketercapaiannya dari mana nanti saya melihatnya gitu. Nah, karena saya ingin menjadi pendengar yang baik, indikatornya adalah ketika coach merasa nyaman berbicara dengan saya, terbuka dalam mengemukakan masalah dan unek-uneknya, nanti saya bisa memancing atau menggali potensi dari coach tentang permasalahannya, tinggal coach menemukan solusinya sendiri dari masalahnya Bu. Oh begitu ya Bu. Nih kapan Ibu mau melaksanakan coachingnya? Rencananya sekarang Bu Iza. Nanti biar saya langsung panggil Ibu Nurulnya ya Bu Iza. Ya silakan Bu Novi. Assalamualaikum Bu Novi. Waalaikumsalam Ibu Nurul. Boleh pas saya minta waktunya. Jadi saya mau cerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Bu Novi. Boleh Ibu Nurul. Nah, kira-kira apa yang mau Ibu Nurul ceritakan pada saya? Iya, jadi gini Bu Novi. Akhir-akhir ini saya merasa siswa-siswa di kelas saya itu kurang antusias atau kurang aktif dalam menerima pembelajaran. Jadi selain jumlah murid saya yang mengerjakan tugas di saat pembelajaran itu hanya sekitar 50% Ibu Novi. Oh, jadi menurut Ibu Nurul, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi saya mengharapkan ada solusi atas permasalahan saya tersebut, yakni tentang antusiasme murid-murid saya yang akan saya ajar nanti Bu Novi. Nah, menurut Ibu Nurul, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu Nurul antusias dalam pembelajaran? Nah,
Jadi kalau saya ingat kembali ya terkait pembelajaran sebelumnya, saya merasa hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu yang pertama, itu pembelajaran saya mungkin sedikit membosankan Ibu Novi. Jadi terlalu monoton bagi siswa-siswa saya. Kemudian saya menggunakan teknik ceramah, jadi dominan itu ya berbicara di depan kelas. Jadi untuk yang kedua, menurut yang saya ingat ya kurang memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk mengemukakan pendapat, kemudian aktif dalam pembelajaran saya. Seperti itu Bu Novi. Oh begitu Ibu Nurul. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran Ibu Nurul? Nah, kalau menurut saya ya Bu Novi ya, jadi murid-murid itu pasti ingin pembelajaran yang menyenangkan, kemudian asik, kemudian tidak monoton dan tidak membosankan, seperti itu. Wah, saya sependapat dengan Ibu Nurul. Lalu menurut Ibu Nurul, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Ibu terapkan? Ya, untuk hal tersebut menurut saya itu pembelajaran memang harus berpusat kepada murid. Kemudian murid diminta untuk dapat berperan aktif dalam pembelajaran. Kemudian itu bisa mungkin diselingi dengan ice breaking Bu Novi. Jadi supaya pembelajaran tersebut juga menarik perhatian murid-murid saya. Nah, lalu mengenai tugas yang diberikan, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias murid tadi dalam mengumpulkan tugas? Menurut saya, kenapa hal tersebut terjadi? Jadi kemungkinan itu banyaknya tugas yang saya berikan dalam pembelajaran saya, kemudian berisi banyak pertanyaan. Kemudian saya juga tidak menggunakan sumber belajar yang beragam. Jadi sumber belajar yang saya gunakan itu mungkin hanya 1 atau 2 saja Bu Novi. Oh, kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja? Jadi dalam pembelajaran memang saya hanya menggunakan teks yang dari perpustakaan Ibu Novi. Apakah sumber belajar lain selain teks ada yang Ibu gunakan? Menurut saya kalau sumber belajar lain memang banyak ya Bu ya. Jadi misalnya dari YouTube, kemudian dari blog atau tulisan dari internet, atau bisa menggunakan berbagai aplikasi yang sedang kekinian saat ini. Nah, betul sekali Ibu Nurul. Saya yakin sekali bila Ibu Nurul menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid antusias dalam pembelajarannya. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu Nurul untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi yang pertama, untuk melihat hal tersebut, mungkin saya akan merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Mungkin bisa nanti menggunakan YouTube atau TikTok. Kemudian nanti mungkin terkait tugas, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Jadi kemudian tugas tersebut juga disesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Jadi istilahnya nanti saya akan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, jadi kesannya nanti murid itu merasa senang, tidak dipaksa, tetapi mereka juga antusias Ibu Novi. Jadi misalnya minat-minatnya disesuaikan dengan gaya belajar, apakah nanti dalam bentuk drama ataupun puisi ataupun poster. Jadi seperti itu Ibu Novi. Oke, bagus sekali rencana yang sudah Ibu Nurul buat. Mudah-mudahan berhasil ya Ibu Nurul. Nah, jadi apa komitmen Ibu Nurul terhadap rencana Ibu Nurul ini? Jadi komitmen saya terhadap rencana tersebut, mungkin saya akan menggunakan berbagai sumber belajar yang mengasihkan, kemudian yang menyenangkan, sehingga murid dapat mengeksplor materi. Kemudian saya juga dapat menjalankan sesuai kurikulum kita, Merdeka Belajar. Jadi supaya dapat membuat murid-murid saya senang. Kemudian dalam mempelajari materi itu juga tidak ada unsur paksaan Ibu Novi. Jadi saya bisa memberikan berbagai sumber belajar pada murid-murid saya sesuai dengan gaya belajar atau minatnya, seperti itu. Wah, bagus sekali itu Bu Nurul. Bagus sekali juga untuk diterapkan. Saya sangat mendukung apa yang ingin Ibu Nurul terapkan. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Nurul. Baik.
Amin. Jadi terima kasih Bu Novi atas waktunya. Jadi semoga apa yang sudah saya rencanakan itu bisa saya terapkan dengan baik di kelas. Jadi semoga saya juga dapat menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid saya. Amin ya rabbal alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurul. Alhamdulillah ya Bu Novi sudah selesai melaksanakan coaching. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan coaching terhadap Ibu Nurul tadi? Alhamdulillah Bu Iza, saya merasa senang mendapat respon dan prosesnya berjalan dengan baik sesuai dengan kompetensi yang saya kembangkan sebagai pendengar yang baik Bu Iza. Alhamdulillah. Ini ya dari hasil pengamatan saya ada beberapa catatan Bu. Ya, Ibu itu sudah melakukan kompetensi sebagai pendengar yang baik ya, kemudian mendengar dengan rasa sehingga kunci Ibu Nurul tadi ya, saya perhatikan terasa nyaman dan enak dalam menyampaikan permasalahannya, sehingga Ibu terlihat menurut saya sudah berhasil melaksanakan kompetensi yang ingin Ibu capai tadi. Alhamdulillah Bu Iza. Bu Novi ini rencananya untuk coaching berikutnya ya, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bu Novi kembangkan? Saya berencana ingin meningkatkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Iza. Berarti yang kompetensi selanjutnya itu tadi ya? Iya. Oke. Ini ada beberapa catatan yang nantinya bisa dibaca ya sebagai proses perbaikan dan bisa juga sebagai pengembangan untuk menjadi seorang coach yang baik ya buat Bu Novi. Iya, terima kasih Bu Iza sudah meluangkan waktunya untuk saya. Semoga saya bisa menjadi coaching yang lebih baik lagi. Ya, itu. Sama-sama Bu Novi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Iza. Ya, sama-sama. Terima kasih sudah menyaksikan video praktek coaching untuk supervisi akademik kami. Semoga tergerak, Lekas bergerak. Dan segera menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.